Baik, hari ini saya akan menyampaikan vaksin COVID-19 bisa diuji coba secara klinis pada manusia di bulan September 2020. Pernyataan ini diungkapkan oleh Paul Stoffels, MD, Wakil Ketua Komite Eksekutif dan Chief Scientific Officer Johnson Johnson. Jadi perusahaan Johnson Johnson ini pernah atau sudah terlibat dalam pembuatan vaksin pada virus Ebola dan pada virus HIV ya. Dan pernyataan ini disampaikan di New Brunswick, New Jersey pada Maret tanggal 30 tahun 2020. Nah, ini pernyataannya diungkapkan dalam bahasa Inggris ya. Dan nanti akan saya share di link deskripsi terkait linknya. Saya akan bacakan versi Indonesia saja. Jadi Phil Stoffels ini, Wakil Ketua Komite Eksekutif dan Chief Scientific Officer Johnson Johnson mengatakan, kami sangat senang telah mengidentifikasi kandidat vaksin utama dari konstruksi yang telah kami kerjakan sejak Januari. Jadi mereka bekerja sejak Januari. Kami bergerak pada garis waktu yang dipercepat menuju uji klinis manusia fase 1. Nah, sebenarnya akan ada 4 fase ya. Jadi si vaksin ini akan diuji coba pada September itu adalah baru fase 1. Paling lambat pada September 2020. Dan didukung oleh kemampuan produksi global yang kami tingkatkan secara paralel dengan pengujian ini. Kami berharap vaksin dapat siap untuk dipergunakan darurat pada awal 2021. Jadi pada September nanti akan diuji coba fase 1, lalu direncanakan pada Januari atau awal 2021 bisa digunakan secara darurat pada pasien-pasien COVID. Nah, selanjutnya ada 4 fase tadi ya. Fase clinical trials tadi ada 4 fasenya. Akan saya sampaikan juga di link deskripsi terkait fase-fase apa aja 4 itu. Nah, saya sampaikan versi Indonesianya di sini. Jadi apa 4 fase uji coba klinis itu? Uji coba fase 1 yaitu menguji pengobatan eksperimental pada sekelompok kecil orang yang sering sehat. Jadi diuji cobakan pada orang yang sehat dari 20 hingga 80 orang ya, untuk menilai keamanan dan efek samping dan untuk menemukan dosis obat yang tepat. Lalu fase kedua menggunakan lebih banyak orang, yaitu dari 100 hingga 300 orang. Sementara penekanan dalam fase 1 adalah pada keselamatan. Jadi yang pada fase pertama tadi lebih pada keselamatan, sedangkan penekanan pada fase kedua adalah pada efektivitas. Fase ini bertujuan untuk mendapatkan data awal tentang apakah obat tersebut bekerja pada orang yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu. Uji coba ini juga terus dipelajari keamanannya, termasuk efek samping jangka pendek. Fase ini dapat berlangsung beberapa tahun. Sebenarnya ini fase idealnya itu beberapa tahun. Lalu fase ketiga mengumpulkan lebih banyak informasi tentang keamanan dan efektivitas, mempelajari populasi berbeda dan dosis yang berbeda menggunakan obat dalam kombinasi dengan obat yang lain. Jumlah mata pelajaran biasanya berkisar dari beberapa ratus hingga sekitar 3.000 orang. Jadi pesertanya atau yang diuji cobakan pada 3.000 orang, sekitar 3.000 orang. Lalu jika FDA atau di sini US Food and Drug Administration, bagian administrasi dari obat-obatan dan makanan di Amerika Serikat, setuju bahwa hasil uji coba positif itu akan menyetujui obat atau perangkat eksperimental. Lalu fase yang terakhir untuk obat atau perangkat dilakukan setelah FDA menyetujui penggunaannya. Efektivitas dan keamanan perangkat atau obat dipantau dalam populasi yang besar dan beragam. Kadang-kadang efek samping dari suatu obat mungkin tidak menjadi jelas sampai lebih banyak orang yang telah meminumnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya itu saja, terima kasih untuk menyimak, like dan share.